Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam Fatimah tak jadi masuk biara setelah mendengar kalimat Allahu Akbar. Kisah Madam Fatimah Mill Davidson mendapatkan hidayah Islam terbilang unik. Seperti sebuah keajaiban, cahaya Islam itu menyentuhnya saat ia baru saja masuk ke kehidupan biara. Waktu itu, ia memang sudah berniat untuk menjadi biarawati. Saat ini Madam Fatimah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Lokal, Republik Trinidad dan Tobago, sebuah negara kepulauan di kawasan Laut Karibia bagian selatan. Pada majalah berbahasa Arab, Menbar al-Islam di Kairo, ia menceritakan awal mula menemukan Islam dan bagaimana akhirnya ia menjadi seorang muslimah. Saya membantah keras cerita yang mengatakan bahwa saya masuk Islam pada tahun 1975 dengan tidak mengakui ajaran Kristen. Sungguh, saya tidak bisa memahami dan menjelaskan apa yang saya alami. Saya akan mengajak Anda kembali ke tanggal 9 Maret 1950, hari yang sudah ditetapkan buat saya untuk masuk biara. Ketika saya bangun pagi di hari itu, saya merasa mendengar suara yang menyebutkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu terngiang-ngiang di telinga saya dan membuat seluruh tubuh dan hati saya bergetar. Kata menteri yang sebelum masuk Islam bernama model Donavemic Davidson. Saya tidak begitu tahu itu apa, tapi hari itu saya menolak masuk ke biara. Selain itu, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari petunjuk Tuhan. Sampai akhirnya saya menemukan Al-Quran dengan terjemahannya. Lalu dengan mudah saya menaruh kepercayaan pada terjemahan Al-Quran yang saya baca, sambungnya. Secara kebetulan Madam Fatimah kemudian bertemu dengan seorang cendekiawan muslim asal Pakistan, Maulana Siddiq, dan ulama dari India, Syekh Ansari. Ia terlibat pembicaraan yang mendalam dengan kedua ulama itu tentang budi pekerti dan apa yang dirasakan dalam hatinya. Begitu banyak pernyataan detail yang diajukan Madam Fatimah hingga kedua ulama berseru, "Alhamdulillah, Anda sekarang seorang muslim. Bacalah apa yang Anda sukai. Masuklah ke masjid dan berdoa. Kami siap menerima Anda. Kapanpun Anda merasa ingin belajar apapun." Madam Fatimah merasa gembira dengan respon kedua ulama tersebut. Saya bahagia. Setelah hari itu saya merasa hati saya dilimpahi dengan keimanan dan rasa cinta serta kebanggaan terhadap Nabi Muhammad SAW, ujarnya. Meski demikian, Madam Fatimah mengaku baru secara resmi memeluk Islam sekitar tahun 1975. Sampai sekarang sudah 36 tahun saya menjadi seorang muslim. Sejak saya mendengar suara misterius yang menggetarkan kalbu, dan lalu saya menolak masuk biara. Hati saya sudah memproklamirkan Allahu Akbar, tukasnya. Saya menjadi gadis pertama dari komunitas kulit berwarna yang masuk ke masjid. Dan ini mendorong banyak remaja muslimah untuk juga datang ke masjid-masjid untuk sholat. Khususnya ke Masjid Anjuman Jami Sanatal yang didirikan oleh ulama besar Dr. Syekh Ansari di kota Frances di Trinidad. Masjid itu sekarang dipimpin oleh Al-Hajj Syafiq Muhammad, tutur Madam Fatimah. Ia juga menceritakan bahwa warga di lingkungannya masih berpikir bahwa Islam adalah agama orang India yang memiliki ajaran dari beragam kepercayaan dan agama. Dalam perkembangannya, di kalangan warga pribumi, kebanyakan yang berasal dari Afrika, makin banyak yang memeluk Islam. Rasio warga muslim meningkat hingga 13% dari total penduduk Republik Trinidad dan Tobago. Selebihnya, 31% penduduk negara ini beragama Kristen, 27% beragama Protestan, 6% memeluk agama Hindu, dan 23% memeluk keyakinan yang lain, papar Madam Fatimah. Lalu, apakah keislamannya membawa dampak pada pekerjaannya sebagai salah satu pejabat di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim? Menjawab pertanyaan ini, Madam Fatimah menjawab, Islam mengajarkan kita untuk ikhlas dan efisien dalam menjalankan pekerjaan, dan saya mempraktekkan ajaran Islam dengan tulus. Saya tidak berbohong
baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi saya. Saya berusaha menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, semampu saya dan dengan kesabaran diri yang kuat. Jadi dampak keislaman saya pada pekerjaan tidak lain hanyalah semua pekerjaan saya berjalan baik dan penuh rahmat. Mantan Perdana Menteri bahkan menganjurkan saya untuk berkunjung ke Mesir, tempat sekolah Islam terkenal Al-Azhar dan salah satu pusat peradaban. Dia suka membicarakan Islam juga, ujar Madam Fatimah. Ia sungguh beruntung karena Perdana Menteri yang sekarang menjabat mengizinkannya berkunjung ke Mesir terkait tugasnya sebagai Menteri Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Lokal. Perdana Menteri juga menganjurkan saya mengunjungi Al-Azhar dan Mahkamah Tinggi Agama Islam, imbuhnya. Madam Fatimah beberapa kali berpartisipasi dalam pemilu parlemen dan sukses. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menjadi teladan sebagai seorang Muslim yang mampu menunjukkan kemampuannya di bidang politik. Hal penting yang harus Anda ketahui, Republik Trinidad dan Tobago memberikan hari libur resmi pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Komunitas Muslim bebas menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, baik di rumah maupun di masjid-masjid, jelas Madam Fatimah. Sebagai bagian dari umat Islam, ia menyerukan dunia Islam untuk bersatu di bawah bendera Islam agar posisi dunia Islam dan kaum muslimin menjadi kuat. Allah yang Maha Besar telah membimbing saya ke jalan Islam dan saya berdoa padanya untuk membimbing umat Islam ke arah persaudaraan dan perdamaian, agar umat Islam menjadi masyarakat terbaik di masa kini dan sudah menjadi inspirasi bagi umat manusia, tandas Madam Fatimah. Lalu, apakah keislamannya membawa dampak pada pekerjaannya sebagai salah satu pejabat di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim? Menjawab pertanyaan ini, Madam Fatimah menjawab, Islam mengajarkan kita untuk ikhlas dan efisien dalam menjalankan pekerjaan dan saya mempraktekkan ajaran Islam dengan tulus. Saya tidak berbohong, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi saya. Saya berusaha menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, semampu saya dan dengan kesabaran diri yang kuat. Jadi dampak keislaman saya pada pekerjaan tidak lain hanyalah semua pekerjaan saya berjalan baik dan penuh rahmat. Mantan Perdana Menteri bahkan menganjurkan saya untuk berkunjung ke Mesir, tempat sekolah Islam terkenal Al-Azhar dan salah satu pusat peradaban. Dia suka membicarakan Islam juga, ujar Madam Fatimah. Ia sungguh beruntung karena Perdana Menteri yang sekarang menjabat mengizinkannya berkunjung ke Mesir terkait tugasnya sebagai Menteri Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Lokal. Perdana Menteri juga menganjurkan saya mengunjungi Al-Azhar dan Mahkamah Tinggi Agama Islam, imbuhnya. Madam Fatimah beberapa kali berpartisipasi dalam pemilu parlemen dan sukses. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menjadi teladan sebagai seorang Muslim yang mampu menunjukkan kemampuannya di bidang politik. Hal penting yang harus Anda ketahui, Republik Trinidad dan Tobago memberikan hari libur resmi pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Komunitas Muslim bebas menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, baik di rumah maupun di masjid-masjid, jelas Madam Fatimah. Sebagai bagian dari umat Islam, ia menyerukan dunia Islam untuk bersatu di bawah bendera Islam agar posisi dunia Islam dan kaum muslimin menjadi kuat. Allah yang Maha Besar telah membimbing saya ke jalan Islam dan saya berdoa padanya untuk membimbing umat Islam ke arah persaudaraan dan perdamaian, agar umat Islam menjadi masyarakat terbaik di masa kini dan sudah menjadi inspirasi bagi umat manusia, tandas Madam Fatimah.